Hai guys, ketemu lagi dengan aku mulai yang review dating show Possessed Love atau Fortune Teller Love. Acara dimulai dengan peserta yang diminta masuk ke situs kerasukan untuk memilih wanita berdasarkan takdir yang dapat dari petunjuk dewa, perhitungan saju dan pembacaan kartu tarot. Peserta pria memilih setelah melihat hewan pilar siang. Hewan pilar siang dalam saju ialah didapat dari tanggal lahir di mana kata pertama merupakan 5 elemen sedangkan kata kedua merujuk pada 12 hewan. Setelah melakukan ritual dengan meminta bantuan pada dewa untuk membantu memilih orang yang sesuai dengannya. Hongjo memilih kerbau hitam, Iyul memilih ayam merah. Sementara Jaewon, Gubon dan juga Yun-A melakukan perhitungan saju untuk melihat kecocokan mereka dan dapatkan hasil Jaewon memilih tikus hitam. Gubong memilih ayam merah, sedangkan Yun-A memilih anjing biru. Johanna dan Choi Hanna melakukan pembacaan tarot untuk takdir percintaan mereka. Johanna mendapatkan kartu 9 tombak yang tidak bisa diabaikan sedangkan Choi Hanna mendapatkan kartu tertinggi dalam percintaan. Setelah melakukan pembacaan tarot, Johanna memilih kerbau biru dan Choi Hanna memilih domba putih. Ada satu peserta yang menarik perhatian dikarenakan selain cantik, dia juga dikenal sebagai dukun. Agak jarang kayaknya ya dukun seorang wanita, cantik pula. Tingkahnya juga bisa dikatakan beda dari lainnya saat fokus meminta bantuan penerawangan oleh para dewa yang menjadi fokusnya bukan pada keberuntungannya, namun dia fokus untuk meminta pria yang tampan. Emang kocak Suhyeon ini. Suhyeon pun memilih anjing biru. Hasil pilihan berdasarkan peruntungan dan takdir cinta mereka. Choi Hanna memilih domba putih, Johanna memilih kerbau biru, Yun-A dan Suhyeon memilih anjing biru. Hongjo memilih kerbau hitam, Gubong dan Iyul memilih ayam merah. Jaewon memilih tikus hitam. Ayo kita cari tahu usia para peserta dilihat dari hewan pilar siang. Anjing biru, 31 Oktober tahun 1991 jadi diperkirakan tahun ini berusia 33 tahun. Domba putih, 17 Januari tahun 1988 berusia 36 tahun. Kuda emas, 28 Maret tahun 1995 berusia 29 tahun. Kerbau biru, 18 Januari tahun 1998 berusia 26 tahun. Tikus hitam, 2 Desember tahun 1992 berusia 32 tahun. Ayam merah, 12 November tahun 1993 berusia 31 tahun. Kerbau hitam, 23 Maret tahun 1995 berusia 29 tahun. Kerbau merah, 27 Desember tahun 1992 berusia 32 tahun. Acara Possessed Love akan diadakan di Yangyan, Provinsi Gangwon. Ini tempat tinggal peserta selama acara. Wah, bagus banget ya guys. Peraturan Possessed Love, selama acara dilarang saling berbagi saju dan dilarang memberitahu pekerjaan di hari pertama. Yang pertama datang di kediaman, Jaewon. Halo, nama saya Lee Jaewon. Saya sudah 6 tahun menjadi pembaca saju. Yang kedua datang yaitu Suhyeon. Halo, saya Ham Suhyeon. Saya sudah 1 tahun menjadi syaman. Di tengah-tengah acara masif sempat aja Suhyeon ini ngaci. Biar kelihatan cantik ya di depan Jaewon. Udah cantik kok Suhyeon, hahaha. Yang ketiga datang yaitu Gubon. Halo, nama saya Hai Gubon. Saya sudah 13 tahun sebagai pembaca saju. Saat melihat Gubon, Suhyeon merasakan energi yang begitu kuat. Suhyeon menebak kepribadian Gubon. Kamu seorang pemikir, kamu spontan, tapi suka merencanakan. Ya, kamu benar. Bagaimana kamu bisa sangat mengenal saya? Dukun gitu loh, haha. Yang ketiga datang Hana. Halo, nama saya Choi Hanna. Saya sudah 1 tahun sebagai pembaca tarot. Di tengah keheningan menunggu peserta yang lain datang, tiba-tiba Jaewon meramalkan Hana akan banyak menagih saat acara. Apakah akan terjadi ya guys? Hana yang mendengar lontaran itu hanya bisa melongo syont eman kalau pesertanya peramal nuansanya jadi beda ya guys. Yang keempat datang yaitu Hana. Halo, nama saya Johanna.
saya pembaca tarot sudah dalam 1 tahun pertama. Saat Hana melihat Gubon, dia merasakan aura yang begitu kuat. Jadi bulan cuma Suhyeon aja yang merasa egois. Berarti emang pengalaman 13 tahun mempengaruhi kali ya guys. Hana memberikan minum kepada Johanan. Choi Hana tak kaget, ternyata ada 2 nama Hana. Lucunya lagi nama mereka berdua sama-sama diambil dari Alkitab. Johanna diberikan nama oleh pastor sedangkan Choi Hana diambil dari ajaran Kristen yaitu Alkitab. Yang kelima datang yaitu Iyo. Halo, nama saya Park Yul. Saya sudah 4 tahun menjadi shaman. Ada roh jahat yang harus ditangkapi, aku berada pada bidang itu. Aku sering melakukan penguaian setan. Selain itu kebanyakan orang menanyakan peruntungan kencan mereka. Yang kelima datang yaitu Yun A. Halo, nama saya Jo Yun A. Saya sebagai pembaca Saju selama 4 tahun. Saya memberikan ramalan melalui lukisan. Memberi ramalan dengan lukisan membantu mereka memvisualisasikannya. Yang terakhir datang yaitu Hongjo. Halo, nama saya Lee Hongjo. Saya sudah 1 tahun menjadi shaman. Saya memiliki koneksi perdukunan yang begitu kuat dari keluarga ayah dan keluarga ibu. Roh dohku sebagian besar adalah jenderal. Saya pernah kesurupan dan melakukan tarian pedang padahal saya tidak pernah mempelajarinya. Seluruh peserta telah berkumpul. Tiba-tiba ada suara yang keluar dari benda mungil ini mengatakan jika peserta disuruh memilih berdasarkan kesan pertama. Saatnya memberikan kesan pertama dengan memberikan papan nama kepada orang yang akan dipilih. Iyul menjadi orang yang pertama kali memilih. Dia memilih Soyeon sebagai kesan pertamanya. Aku memilihnya karena menurutku percakapan kami akan baik berdasarkan kepribadian kami. Johanna memilih Jawon sebagai kesan pertama karena menurutnya Jawon begitu menonjol memberikan kesan perhatian dan menurutnya tampan dari segi penampilan. Jawon memilih Suhyeon karena menurutnya Suhyun membuatnya tenang dan membuat Jawon penasaran. Suhyun memilih Gubong. Wah, kenapa ya kira-kira Suhyun memilih Gubong apa? Karena dia suka pria-pria cowboy gitu ya. Gubong memilih Suhyeon. Choi Hana memilih Hongjo. Hongjo memilih Suhyeon. Trio Menes saling menguatkan. Mereka tidak ada yang memilih. Kita harus lebih bisa mencuri perhatian. Senang lo ya Suhyeon. Saat Suhyeon melihat Gubong lewat, tapi hanya berlalu begitu saja. Sedangkan Jawon menghampiri Suhyeon, mencari topik pembicaraan. Nah lo lagi pendekat Jawon ini, ceritanya sama Suhyeon. Sedangkan di kamar Gubong merasa tidak tenang karena tahu Suhyeon sedang bersama Jawon. Akhirnya Gubong pun mendatangi mereka. Aku tidak ingin kehilangan kesan pertamaku. Sedangkan di tempat lain trio Menes sedang mengobrol. Obrolan mereka seputar ramalan apa yang akan terjadi. Johanna mengatakan bahwa dia ada meramalkan akan ada perkelahian dalam acara. Saat ditanya, siapakah yang akan berkelahi? Johanna hanya mengatakan tidak memberi komentar lanjutan. Nah loh ada apa dengan Choi Hana? Sampai sedih dan stres begitu. Apa ramalan Jaewon dan Johanna benaran terjadi pada Choi Hana? Jadi penasaran deh. Saatnya menyiapkan makan malam Choi Hana dan Iyul melihat ada bahan apa saja yang bisa diolah di dalam kulkas. Ternyata ada kimchi. Akan enak jika membuat nasi goreng kimchi. Suhyeon berinisiatif untuk memasak. Suhyeon mengarahkan Johanna cara memotong yang benar, karena jika memotongnya masih seperti itu akan melukai jarinya sendiri. Johanna menanyakan seberapa banyak kimchi yang akan digunakan, dan Suhyeon menjawab setengahnya saja. Saat Suhyeon memasak ada 2 pria yang memandanginya Jaewon dan Hongjo. Nah loh pandangannya itu loh kayak liatin apa kan jadi takut ngeliatnya. Aku memperhatikannya untuk belajar lebih banyak tentangnya. Dia sering menggerutu tapi akhirnya dia juga yang memasaknya sendiri. Cobalah. Tenang saja perhatianku masih terarah padamu. Jadi ingat lagu Malaikat juga tahu Gubong yang jadi pemenangnya. Di sisi lain, Choi Hana sedang mendekati Hongjo. Hongjo menemukan kamera
dan mulai memfoto para peserta yang lain. Lo mau kemana? Hongjo itu membawa foto para peserta. Ternyata dikumpulkan Hongjo di kamar. Buat apa ya foto-foto itu? Curiga dibuat guna-guna. Semua peserta sedang menyantap hidangan yang dimasak Suhyeon. Semua memuja jika masakan Suhyeon enak. Ternyata Suhyeon pandai masaknya. Sampai dikasih jempol gubong saking enaknya. Ternyata pintar masaknya karena makanan ritual ya guys. Setelah makan peserta duduk-duduk di belakang sambil minum teh. Mereka berbincang seputar ramalan. Apakah ada sebelum ke acara mereka ada meramal diri sendiri? Choi Hana memilih tidak mempercayai ramalannya. Ini tidak mungkin katanya. Suhyeon bercerita jika kisah percintanya tidak pernah beruntun. Itu sebabnya dia berpindah. Tapi sepertinya tahun ini akan membaik. Para pria terpantau fokus menyimak cerita Suhyeon. Suhyeon meminta Yuna menemaninya bertemu dengan Gubon karena dia melihat Gubong menyendiri sendirian di kamar. Jika dia pergi sendiri takut tampak seperti orang tua yang ikut campur. Emang seberapa tua sih Suhyeon ini? Yuna menanyakan orang yang disukai Gubong, dan Gubong menjawab. Saya hanya punya satu orang. Dengan percaya dirinya Suhyeon mengatakan kalau dia adalah orangnya kan. Suhyeon merasa posisinya tidak tepat. Yuna meninggalkan Suhyeon dan Gubong. Karena tidak nyaman hanya berduaan, Suhyeon pun melarikan diri. Setelah Suhyeon pergi, Jaewon kembali ke kamar dan bercerita jika peserta lain terlihat lebih tertarik membahas pekerjaan daripada berkencan. Gubong menebak pekerjaan peserta wanita, Yuna sebagai pembaca saju, Choi Hana sebagai pembaca tarot, Suhyeon sebagai dukun, dan Johanna dia bingung, tapi sepertinya dukun. Untung ada yang salah. Kalau benar semua kan ngeri ya. Para peserta berkumpul dan saling menjawab pertanyaan akan memilih orang peruntungannya Tokon atau orang yang disukai. Aeyul dengan tegas menjawab orang yang disukai. Kalau memilih orang yang peruntungannya cocok akan sangat monoton dan membosankan katanya. Berarti kamu suka mengambil resiko ya? Choi Hana menceritakan jika dia mencoba melawan peruntungannya, maka reaksinya akan semakin kuat. Seperti itu tidak ditakdirkan untukmu. Pintu ke situs kerasukan telah dibuka. Peserta diminta memilih memberikan kesan pada hari pertama. Johanna memilih Jaewon. Yuna memilih Jaewon. Jaewon memilih Suhyeon. Gubong memilih Suhyeon. Choi Hana memilih Hongjo. Johanna mendapat pesa jika tidak ada yang memilihnya. Yuna mendapat pesa jika tidak ada yang memilihnya. Aeyul mendapat pesa jika tidak ada yang memilihnya. Hongjo mendapat pesa jika kerbau hitam memilihnya. Choi Hana adalah kerbau hitam. Choi Hana mendapat pesan domba putih memilihnya. Kerbau biru, anjing biru, dan kuda emas memilih Suhyeon. Tikus hitam dan kerbau merah memilih Jaewon. Ayam merah memilih Gubon. Ayam merah adalah Suhyeon. Jadi yang sudah ketahuan sajunya Suhyeon ayam merah dan Choi Hana kerbau hitam. Jika kalian suka jangan lupa like, subscribe dan tekan notifikasinya ya guys. Jika ada masukan atau kritik tinggalkan di kolom komentar.